Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah mereka, orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Hari ini hari yang istimewa. Kita memasuki bulan yang baru, bulan November, yang dimulai dengan hari raya yang ditetapkan oleh gereja. Hari raya apa? Hari raya semua orang kudus, dan bertepatan juga dengan devosi kita setiap hari Jumat pertama, devosi kepada hati kudus Yesus. Hari yang istimewa, sebentar kita akan ada pentataan sakramen Maha Kudus. Ketika merayakan hari raya pada hari ini, sebuah pertanyaan untuk kita sekalian. Siapa saja yang masuk orang kudus itu? Siapa saja yang masuk dalam golongan orang kudus itu? Para rasul Romo. Para rasul, para martir. Siapa lagi? Orang yang berbuat baik di dunia. Kalau cuma para rasul, para martir, satu santa saja mungkin. Maria dan Yosef. Oh iya, itu pasti. Mungkin sedikit orang-orang yang layak dalam kerajaan surga. Kalau hanya kriterianya demikian saja. Betul bahwa gereja percaya bahwa para santo santa dalam gereja yang dirayakan itu mereka berbahagia dalam kerajaan surga sebagai para kudus. Tapi tidak hanya mereka saja, tetapi juga yang kita rayakan hari ini adalah mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang tidak dikenal atau belum dikenal dalam gereja. Satu santa itu dikenal hidupnya, lahir di mana, mati di mana, perbuatan baiknya apa. Tapi juga ada yang tidak dikenal. Siapa itu? Bisa jadi adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dulu sudah dipanggil Tuhan tetapi karya hidupnya berkenan di hadapan Allah. Ayah kita, ibu kita, keluarga besar kita yang telah dipanggil Tuhan, mereka pun
kalau hidup mereka berkenan di hadapan Allah, mereka pun akan disebut sebagai orang kudus. Maka hari ini kita merayakan mereka yang sudah berbahagia dalam kerajaan surga. Setiap kali merayakan misa pada hari Minggu, selalu didaraskan iman, kepercayaan tentang persekutuan para kudus. Kita mengatakan, aku percaya akan Roh Kudus. Apa lanjutannya? Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Persekutuan para kudus itu yang kita rayakan juga, bahwa kekudusan tidak hanya ketika sudah di surga, tapi kita perjuangkan selama di dunia. Ketika kita bilang orang kudus, tidak hanya kita omong yang sudah berbahagia, tapi kita pun senantiasa berjuang untuk memperoleh kekudusan. Persekutuan para kudus itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara mereka yang percaya pada Kristus, mereka yang sudah berbahagia di surga, mereka yang masih harus disucikan di api penyucian. Itu yang kita rayakan besok, ya, peringatan semua arwah orang beriman. Sekaligus kita juga mendoakan diri kita, orang-orang yang berziarah di dunia. 3 kelompok inilah yang dikatakan sebagai gereja. Gereja yang sudah berbahagia, gereja yang masih menderita, gereja yang sedang berziarah. Kita semua ada dalam kasih yang saling mendoakan. Dan inilah iman kita, iman gereja Katolik, iman yang padanya kita saling mendoakan. Ya, kepada para kudus kita katakan, santo ini atau santa ini, doakanlah kami. Kita mohon doa mereka yang sudah berbahagia, kita pun berdoa bagi mereka yang masih harus disucikan sebelum mereka masuk dalam kerajaan Allah. Besok kita merayakan, maka jangan lupa besok datang misa juga, bukan hanya hari ini saja. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, perayaan Hari Raya Orang Kudus itu menyadarkan kita semua bahwa panggilan hidup kudus itu adalah panggilan kita sekalian. Bagaimana caranya supaya kita bisa menggapai hidup yang kudus? Ada banyak cara. Kalau cari kitab suci itu ada banyak cara bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Injil hari ini saya coba angkat satu hal ketika Yesus bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka yang miskin di hadapan Allah, bukan soal hartanya yang sedikit, bukan soal tidak punya uang, tidak. Miskin di hadapan Allah, kita boleh punya ini, boleh punya itu, boleh punya banyak hal, tetapi secara iman kita disadarkan bahwa semua yang kita punya itu bukan hal yang patut kita banggakan di hadapan Tuhan. Bahwa semuanya itu kita dapat karena kemurahan hati Tuhan. Diminta untuk mempergunakannya bukan sebagai tujuan. Kita setengah mati cari uang sampai lupa Tuhan, tidak. Kita menggunakannya sebagai sarana untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga perayaan Orang Kudus pada hari ini senantiasa mengingatkan kita, berjuanglah senantiasa mengupayakan hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.